Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fauzia Putra dari kelas 11 IPA 1 yang akan menjelaskan tentang materi perlawanan Kesultanan Mataram. Baik, langsung saja kita mulai. Latar belakang perlawanan Mataram terhadap Belanda, VOC. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman kemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menantang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan pembuatan para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Tokoh perlawanan Mataram terhadap Belanda, VOC. Raja Mataram yang paling gigih menyerang VOC di Batavia adalah Sultan Agung Hanyakarakusuma. Perlawanan rakyat Mataram saat diperintah Sultan Agung Hanyakarakusuma untuk menyerang VOC di Batavia terjadi 2 kali, meskipun kedua-duanya belum memperoleh keberhasilan. Perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC di Batavia dilakukan pada bulan Agustus 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Walaupun pasukan Mataram kelelahan akibat menempuh jarak yang sangat jauh dengan persediaan bahan makanan yang mulai menipis, pasukan Mataram mampu melakukan serangan terhadap VOC di Batavia sepanjang hari. Perlawanan rakyat Mataram kedua terhadap VOC di Batavia dilaksanakan tahun 1629 dan dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Meskipun persediaan bahan pangan sudah mulai menipis, pasukan Mataram tetap menyerbu Batavia dan berhasil menghancurkan benteng Hollandia. Penyerbuan berikutnya dilanjutkan ke benteng Bommel, tetapi belum berhasil karena pasukan Mataram sudah mulai kelelahan dan kekurangan bahan makanan. Jalannya perlawanan Mataram terhadap Belanda VOC tahun 1628 sampai 1629. Sultan Agung mengadakan serangan ke Batavia sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Serangan pertama pada tahun 1628 terbagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso dan dengan bangunan kubu-kubu pertahanan di dekat rumah-rumah penduduk di sekitar Batavia. Namun, tindakan tersebut diketahui oleh VOC, sehingga VOC kemudian menyerang dan membakar kampung-kampung yang terdapat pasukan Mataram dan banyak jatuh korban di pihak Mataram termasuk Tumenggung Bahurekso. Gelombang kedua dipimpin oleh Adipati Uposonto, Suro Agul-Agul, dan Mandurejo. Strategi yang digunakan adalah membendung aliran sungai Ciliwung dengan harapan agar Batavia kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit menular. Secara umum, serangan Sultan Agung yang pertama ini mengalami kegagalan. Serangan kedua tahun 1629. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan di Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram dipercaya kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Ternyata, informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirimi kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghasutkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur dan kekuatan pasukan yang ada terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Serangan kedua tahun 1629. Berikutnya pasukan Mataram mengepung benteng Bommel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bommel, terpetik berita bahwa JP Koen meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis ini, pasukan Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram.
dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan. Tetapi, semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Sayangnya, semangat ini tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Pengganti Sultan Agung. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sultan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1645 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner dan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I itu ditimbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya. Akibat penyerangan terhadap Belanda, VOC. Keberhasilan Mataram dapat dibalas oleh VOC. VOC mengalahkan Mataram dengan menghancurkan lumbung-lumbung padi di Cirebon dan Tegal dengan cara dibakar. Akibatnya, pasukan Mataram yang menyerang VOC kesulitan pangan. Selain itu, jarak antara Yogyakarta dengan Batavia, kalahnya persenjataan, dan penyakit malaria menjadi alasan kekalahan Mataram dalam menghadapi VOC. Kegagalan yang kedua kalinya ini tidak membuat Sultan Agung, malah membuat Sultan Agung mempunyai keinginan untuk membuat penyerangan yang ketiga. Namun, hal tersebut tidak terwujud karena tahun 1645 Sultan Agung meninggal dunia. Jadi, sekian penjelasan tentang perlawanan Kesultanan Mataram terhadap Belanda. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.